Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Ratnasari dan juga rekan saya satu kelompok yaitu Yuri Setiawan NPM 39. Kali ini kita akan mempresentasikan dan juga memberitahu bagaimana cara membuat sequence diagram. Sebelum masuk ke bagaimana cara membuat sequence diagram sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message. Jadi interaksi antar objek di dalam sebuah sistem itu terjadi dengan berupa pesan dari perintah objek satu ke perintah objek lain. Jadi intinya di sini sequence diagram sendiri adalah objek dan juga sistem harus bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kegunaan dari sequence diagram. Pertama, menganalisa, mendesain dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Kedua, sebagai alat untuk mengkomunikasikan kebutuhan rekrutmen kepada bagian teknis. Sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. 3. Salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. 4. Sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan dan memodelkan use case. 5. Berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. 6. Digunakan untuk memodelkan logika dari service. Selanjutnya yaitu simbol dan juga fungsi dari sequence diagram. Simbol-simbol dari sequence diagram seperti itu. Yang pertama yaitu simbol aktor. Simbol aktor ini dilambangkan dengan gambar manusia, ada kepala, tangan, dan juga kaki, atau dilambangkan dengan entitas seperti yang ada di gambar ini, yaitu berupa persegi panjang dengan adanya nama aktor. Aktor sendiri yaitu berupa orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya yaitu simbol objek. Simbol objek sendiri digambarkan seperti yang ada di gambar ini. Ada objek, tengahnya ada objek kelas dan juga ada kelas. Simbol objek adalah komponen berbentuk kotak, berbentuk kotak yang mendemonstrasikan sebuah objek berperilaku pada sistem. Seperti itu. Selanjutnya yaitu simbol leftline atau garis hidup. Simbol leftline sendiri digambarkan dengan garis putus-putus seperti ada di gambar ini. Ini adalah garis leftline. Bentuk garis-garis putus ini berfungsi apa? Sebagai aktivitas dari sebuah objek. Seperti itu. Selanjutnya yaitu simbol aktivasi boxes. Digambarkan persegi panjang tapi dengan lebar yang agak sedikit, tidak terlalu lebar. Ini adalah simbol dari aktivasi. Fungsinya apa? Mempresentasikan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah objek untuk melaksanakan sebuah tugas atau perintah secara lengkap. Selanjutnya yaitu simbol pesan, masukan, dan keluaran. Simbol ini, dari ketiga simbol ini sama dengan bentuk arah panah. Tapi ingat, fungsinya berbeda. Pesan sendiri untuk mengirimkan pesan, masukan untuk mengirimkan masukan, dan juga keluaran untuk keluaran. Pesan atau masukan pada diri sebuah objek sendiri. Itu fungsinya sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu simbol looping. Simbol looping digambarkan atau sebagai contoh seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah proses looping. Proses looping terjadi karena apa? Karena belum ditemukannya. Jadi sebelum ditemukan itu akan terus-menerus terjadi yang namanya looping atau perulangan. Seperti itu yang dilakukan oleh suatu objek. Selanjutnya yaitu simbol the story. Simbol the story adalah simbol yang mengakhiri dengan apa? Membuat panah yang ujungnya diberi tanda X. Ini adalah simbol dari the story. Oke, selanjutnya ini adalah fungsi atau gambar
dan juga fungsi dari simbol-simbol yang ada di sequence diagram. Selanjutnya akan diberitahu bagaimana cara membuat sequence diagram sendiri. Nama saya Yuri Setiawan, MPM 170810139. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tadi mengenai sequence diagram. Nah, bisa dilihat dari contoh dari kelompok kami. Di sini sequence diagram dalam proses login pencatatan barang keluar. Agar lebih mudahnya, kita akan mungkin masuk saja ke percobaan cara membuatnya untuk lebih mudah. Nah, kita mulai. Saya di sini menggunakan aplikasi yang dinamakan Power Designer. Nah, kita tunggu sebentar. Di Power Designer kita pilih Create Model. Lalu kita cari model type pada Object Oriented Model. Kita pilih Sequence Diagram. Kita tunggu sebentar. Ya, itu aplikasi sudah terbuka. Pertama kita pilih aktor sebagai pelaku dari aplikasi ini atau sebagai administrasi. Lalu kita pasang objek-objeknya, di mana hal-hal apa saja yang terkait pada aplikasi ini juga. Di sini karena saya menggunakan aplikasi saya sendiri, terdapat 4 objek di sini. Yang pertama kita beri nama saja FRM login atau from login ya. Di sini adalah untuk kita memasukkan, karena aplikasi sendiri pasti dimasukkan. Untuk objek kedua saya nama FRM berita barang gitu saja, barang luar. Nah, untuk objek ketiga kita beri nama FRM from konfirmasi barang keluar. Ya, oke, ini untuk konfirmasi barang yang sudah keluar. Dan yang terakhir CTR lihat barang keluar. Nah, CTR barang keluar ini ya untuk keterangan saja, keterangan bahwa barang memang sudah keluar atau pembuktiannya. Nah, hal pertama yang kita bisa gunakan untuk aplikasi ini bisa digunakan sebagai kita hubungkan ke from login untuk login sendiri. Salah. Kita gunakan yang satu ini sebagai tanda hubungan antar objek atau perilaku. Nah, yang dimana kita akan open page login. Open login page ya. Terus pas login page kita pasti butuh password supaya keamanan aplikasi kita bisa aman. Jadi kita perlu pengetahuan interaktif dan from login. Kita ganti namanya. Login password. Ya. Oke. Ya. Setelah login password kita from login akan bisa masuk ke form informasi barang keluar. Keluar. Kita rapikan dulu. Bentar. Di sini kita nanti get get list barang keluar. List barang keluar sendiri di sini apakah kita minta untuk melihat catatan barang list keluar itu barang apa saja yang telah dikeluarkan dari perusahaan ini, dan itu hanya bisa diakses oleh admin.
Nah, kita bisa dari hal tadi kita bisa mendapatkan timbal balik atau refund untuk mengkonfirmasi apakah kebenaran dari catatan itu memang benar. Yang dimana berarti kita saja dinamakan view barang keluar. Sudah, ini adalah proses pertama kita yang bisa kita gunakan pada aplikasi saya ini. Lalu kita bisa menggunakan aplikasi ini juga untuk keperluan lain atau fungsi lain. Ya, kita hubungkan admin ke form perintah barang keluar ini untuk mengajukan barang atau list barang keluar yang baru. Kita ganti namanya dulu. Salah. Nah, kita ganti namanya dulu. Ya. Request pengajuan. Ya, ini untuk kita meminta pengajuan barang keluar. Dan dari request tadi kita akan ada kelanjutan, yaitu untuk mengonfirmasi apakah barang keluar itu memang benar-benar keluar atau tidak, atau hanya direkayasa. Jadi form barang keluar tadi kita perlu mengkonfirmasinya pada pihak gudang. Kita rapikan dahulu lagi. Nah, kita ganti namanya ya. Konfirmasi. Sebentar. Konfirmasi barang keluar. Oke. Nah, kita mengkonfirmasi apakah kebenaran barang itu memang keluar atau hanya direkayasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, dari hal itu tadi, apabila sudah dikonfirmasi oleh pihak gudang atas kebenarannya, akan terjadi sebuah hubungan lagi antara form konfirmasi barang keluar dan kontrol lihat barang keluar, di mana hubungan ini dinamakan save data, yaitu menyimpan data bahwa barang ini memang benar-benar telah keluar. Ya, terima kasih.